Halo permisa Sobat Misteri, kembali lagi dengan Aram dan Misteri, dan kali ini saya akan menceritakan kisah pekerja pabrik gula diteror setan satu malam itu. Giliran Dani menjalani shift malam. Ia baru 2 bulan bekerja sebagai teknisi mesin. Meski sudah sering mendengar cerita horor dari seniornya, Dani menganggap semua itu hanya mitos untuk menakut-nakuti pekerja baru. Jam menunjukkan 00.40. Suara mesin penggiling tebu bergemuruh, memekakkan telinga. Uap panas naik dari pipa-pipa besar, membentuk kabut tipis di lantai. Kalau cuma cerita hantu, harusnya gajinya lebih gede, gumam Dani sambil tertawa kecil. Ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang kontrol belakang, area paling tua di pabrik. Lampu-lampu kuning redup bergoyang pelan, seolah tertiup angin yang entah datang dari mana. Tiba-tiba, krak, salah satu lampu padam. Dani berhenti. "Ah, bohlam tua," katanya mencoba tenang. Namun saat ia melangkah lagi, terdengar suara lain. Duk, duk, duk. Seperti suara langkah kaki berat, pelan tapi teratur. Dani menoleh ke belakang. Kosong. Lorong itu panjang dan lurus. Tidak ada tempat bersembunyi. Ia menelan ludah dan melanjutkan langkahnya. 2 saat sampai di ruang kontrol, Dani mendapati sesuatu yang aneh. Semua panel mesin mati, padahal listrik pabrik normal. "Ini nggak beres," gumamnya. Ia mencoba menyalakan kembali sistem. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Tiba-tiba, dari speaker tua di sudut ruangan terdengar suara berdesis. "Masih bekerja?" Dani terpaku. Speaker itu sudah lama rusak. "Siapa itu?" teriak Dani. Tak ada jawaban, hanya suara dengungan mesin dari kejauhan. Saat ia hendak keluar ruangan, pintu besi di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Brak! Lampu mati total. Dalam gelap, Dani mencium bau menyengat, bau gula gosong bercampur darah. Kemudian terdengar suara napas berat, sangat dekat dengan telinganya. "Ini tempat kami." 3 lampu menyala kembali. Di hadapan Dani berdiri sosok pria tinggi besar, mengenakan seragam pekerja pabrik kuno. Tubuhnya hitam legam, kulitnya seperti terbakar, dan wajahnya hancur, seolah pernah digiling mesin. Matanya merah menyala. Dari tubuhnya menetes cairan lengket seperti gula cair. Dani jatuh terduduk, tubuhnya tak bisa bergerak. "Jangan!" lirihnya. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai. Duk, duk. "Kerja belum selesai," bisiknya. Mesin-mesin di seluruh pabrik tiba-tiba menyala sendiri. Suara roda gigi, besi beradu, dan uap panas menggema di mana-mana. Dani menjerit dan berlari keluar ruangan. Ia berlari menyusuri lorong, tapi lorong itu terasa tak berujung. Pintu darurat yang seharusnya ada menghilang. Di kanan kiri lorong, Dani melihat bayangan-bayangan pekerja lain. Tanpa wajah, tubuh mereka remuk. Ada yang tanpa tangan, ada yang kepalanya hancur. Mereka berdiri diam, menatap. Saat Dani melewati mereka, terdengar bisikan serempak, "Kerja malam, kerja selamanya." Dani tersandung dan jatuh. Saat ia menoleh ke belakang, sosok mandor itu berdiri di ujung lorong. Kini mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi hitam dan cairan kental menetes deras. Ia berlari lagi hingga akhirnya sampai di area mesin penggiling utama. Tempat paling berbahaya di pabrik. 5 mesin penggiling itu tiba-tiba aktif, padahal tidak ada yang menyalakannya. Roda besi besar berputar perlahan. Dari balik asap, sosok mandor itu muncul. "Dulu," katanya, suaranya bercampur jeritan mesin, "kami dipaksa bekerja tanpa istirahat." Dani tersadar, ini bukan hanya setan biasa. Ini arwah para pekerja yang mati mengenaskan. Mandor itu melangkah semakin dekat. "Kau gantinya," bisiknya. Mesin berputar semakin cepat. Dani berdoa sekuat tenaga. Air mata mengalir tanpa ia sadari. 6 tiba-tiba,
Azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Sosok itu berhenti. Wajahnya berkerut, seolah kesakitan. Mesin mendadak berhenti, asap menghilang, Dani pingsan. Pagi hari pekerja lain menemukan Dani tergeletak di dekat mesin penggiling. Rambutnya memutih setengah, matanya kosong. Ia selamat, tapi tidak pernah bisa bicara lagi. Sejak kejadian itu, pabrik sering mengalami kejadian aneh. Mesin menyala sendiri jam 1 malam. Suara teriakan dari cerobong. Bayangan berdiri di lorong tua, dan setiap kali ada pekerja baru yang sombong dan tidak percaya hal gaib. Salah satu mesin selalu meminta korban. Karena di pabrik gula itu, mereka tidak pernah berhenti bekerja.